pagi hari ini kita akan naikkan pujian Yesusku penyelamatku. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena yang Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah memimpin kita dari hari ke hari, yang tidak pernah berubah kasih-Nya, berkat-berkat-Nya. Dari bulan ke bulan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
Ibadah kita pada hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Roma pasal 14 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Silakan duduk saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih, sebab kasih setiamu, pemeliharaanmu tak henti-hentinya bagi kami. Walau kadangkala kami meragukan janjimu, walau kadangkala ancaman dari luar belum berlalu, badai COVID masih menakutkan, tapi karyamu, tanganmu, pemeliharaanmu jauh melampaui semua itu. Ya Tuhan, yakinkan kami sekali lagi bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam perjalanan hidup di dunia ini. Sebelum kami teruskan ibadah ini, jika ada sesuatu dalam pikiran, dalam hati, dalam bibir, mulut, di dalam perbuatan kami yang telah berdosa terhadap-Mu ya Tuhan, ampunilah kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak untuk mendekati hadirat-Mu, siap menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang tahu, hamba tidak tahu. Baik yang hadir di sini, baik yang ikuti online. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru. Entahkah masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah bisnis, keuangan, dan berbagai pergumulan lain, masalah status, masalah teman hidup, dan banyak hal yang tidak disampaikan kepada manusia atau orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan, Engkau maha tahu. Engkau maha kasih, Engkau maha baik. Ya Tuhan, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha mendengar, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan kasih setiamu, kedaulatanmu, kebaikanmu, kuasa mujizatmu, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Mari saudara angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang pria naik pujian ini. Berdiri mentari yang bersinar. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan kasih-Mu bagi itu kami. kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Seperti dinginnya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang yang demikian dalam Kau tebus hidup. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta
saudara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas Amin. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk bacaan bertanggapan dari 1 Korintus 15 ayat 53 dan sampai 58. Ayat ke-58 kita baca bersama-sama. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Itulah firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Bangkit berdiri, kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya adalah Yesus jalan kebenaran dan hidup? Amin. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya. Dalam namanya Ada apa saudara? keselamatan kekal. Haleluya. Yang pria katakan aku. Aku jalan Yang pria. kebenaran dan jalan kehidupan. Sama-sama. Yesus katakan, aku percaya, Di amin. dalam namanya. Dalam namanya Nama siapa ada saudara? keselamatan Nama kekal. Yesus. Yang wanita aku. Aku jalan kebenaran Dan jalan. dan jalan Itu yang Yesus katakan. Amin. Sama-sama. Aku percaya. amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam siapa saudara? Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Ada kekuatan. Apapun masalah saudara hari ini, kita hilangkan semua. Hanya nama Yesus yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan sukacita. Amin. Masih tetap berdiri saudara, kita naikkan pujian terus. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang
joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. 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 Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Chanenju, hallelujah. Chanenju, hallelujah. Hallelujah. Chanenju, hallelujah. Chanenju, hallelujah. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Semua sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, 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 karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, oh, karena kebesarannya. Dia yang bernafas memuji Dia. Dia yang bernafas memuji Dia. Dia yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk. Kami berdua rindu menaikkan pujian kekuatan hatiku, biar pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
susahku, tempat perlindunganku. Kau benaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh Lord, my God, when I am awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great
of God, His Son, not sparing, send Him to die. I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away our sin, that sin that sings my soul, my Savior, God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, that sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Haleluya! Segala kemuliaan buat nama Yesus. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara saya undang saudara berdiri. Ku kan bertahan Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya,
yakin saudara resapi lagu ini. Resapi masukkan dalam hatimu, dalam-dalam dan pikiranmu. Sungguh-sungguh menyanyikan dan mengatakan, Tuhan beri aku bisa melakukannya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Iya Tuhan Yesus, Kau yang berjanji kami amini. Kau tidak pernah berdusta, Kau tidak pernah bersalah. Kami mau pegang janji firman-Mu kuat-kuat teguh di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Dan kami ingin bertahan setia, taat, setia beribadah, setia melayani-Mu, setia mengikut-Mu. Apapun yang terjadi, kapanpun, bagaimanapun, sampai akhir hidup kami. Ini janji kami, tekad kami. Kuatkan kami dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang lemah, hina dina ini Tuhan. Menjadi berkat buat kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan lanjutkan perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Dari sekian banyak perkataan Dia yang terkenal. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mungkin sebagian saudara telah membaca atau menerima berita dari Indonesia. Bahwa November 28 yang lalu, ada 4 warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh. 7 rumah dibakar, termasuk 1 gereja. Diduga dilakukan oleh kelompok teroris yang menampakkan diri MIT, Mujahidin Indonesia Timur, di Poso. Pimpinan Ali Kalora. Dengan beberapa anak buah yang tersisa. Mereka belum tertangkap, dikejar oleh Satgas Tinombala. Kematian itu tidak dapat kita tebak. Kematian itu bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Semua orang itu dekat dengan kematian. Semua orang itu dekat dengan maut. Tidak kenal usia, tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal status, tidak kenal latar belakang, tidak tergantung lokasi, tidak tergantung situasi. Ya. Bisa datang kepada siapa saja. Badai virus corona misalnya telah melanda dunia selama 1 tahun. Dari November tahun lalu sampai November tahun ini, jutaan manusia telah menjadi korban. Menurut berita Nature Journal dan hitungan dari Worldometer, korban yang mati sekitar 1,45 juta manusia. Dan di Amerika lebih 200.000 korban yang mati. Walaupun menurut seorang dokter ahli yang bernama Dr. Ellison Arwady, dia salah satu dokter ahli, dia berkata bahwa dari korban yang mati itu 94% dari korban itu telah memiliki penyakit lainnya sebelumnya yang cukup akut. Misalnya sakit jantung, sakit paru-paru, pneumonia, ginjal, ya, diabetes atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi gak semuanya murni mati karena COVID, 94% karena ada penyakit lain yang sudah cukup akut. Tapi poin saya adalah bahwa manusia tetap tidak tahu kapan dia mati. Manusia tetap tidak bisa menebak kapan maut itu datang menjemput. Kalau malam ini maut datang menjemput, kalau malam ini saudara harus mati, siapkah saudara? Siapkah saudara kalau saudara harus meninggalkan dunia ini? Ingat, hanya mereka yang memiliki garansi dari Yesus Kristus. Jaminan dari Yesus Kristus akan siap menghadap kematian. Akan siap menghadap panggilan Tuhan. Kapanpun itu terjadi. Sebab apa? Sebab perkataan Yesus tidak pernah salah. Salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal yang menjamin kita adalah, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Ini yang mau kita pelajari, saudara. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Kita membaca bersama-sama demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah saudaraku, konteksnya di sini adalah bahwa saudaranya Marta, Lazarus, telah meninggal. Yesus sudah diberitahu bahwa Lazarus, sahabatnya, meninggal. Tapi Yesus belum datang. Sudah 4 hari dia mati. Yesus belum muncul. Marta sangat-sangat menyesal. Kenapa Yesus terlambat? Seolah-olah Yesus gak peduli. Sudah dengar kabar kok gak datang-datang. Itu sebabnya 21 dia katakan, sekiranya engkau ada di sini Tuhan. Pasti dia gak mati. Jadi ada sedikit penyesalan di sana. Tapi bagi Yesus, waktu itu bukan masalah. Sebab Yesus adalah Allah yang tidak dibatasi waktu sebenarnya. Dia kekal. Bagi Yesus mau kemarin, mau hari ini, mau besok, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Bagi Yesus bukan soal waktu, bukan masalah. Bagi kita waktu itu masalah. Kita maunya cepat ya kalau berdoa. Kalau mau diberkati maunya cepat, instan, kalau bisa sekarang. Tuhan aku mau. Aku mau dapat kerjaan, aku mau diberkati, aku mau dapat anak. Ya Tuhan sekarang, kita maunya cepat. Itu manusia. Kita mau ngatur Tuhan dengan waktu kita, keinginan kita. Jelas bagi Tuhan, dia ada waktunya. Dia ada bijaksananya. Dia ada kedaulatannya. Jangan coba mengatur waktu Tuhan. Jangan coba mengatur kedaulatan Tuhan. Jangan coba mengatur kebijakan Tuhan. Bagian kita adalah mentaati firman-Nya. Mentaati janjinya, pegang firman-Nya. Dan nantikan waktunya. Nantikan bijaksananya. Maka saudara ketika kau belajar taat. Di situ saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Cinta kasih-Nya. Dan perbuatannya yang ajaib. Itu sebabnya Yesus meyakinkan Marta bahwa, hei saudaramu Lazarus bakal bangkit. Marta masih mikirkan akhir zaman. Nanti akhir zaman dia akan bangkit. Ya, karena semua orang akan dibangkitkan untuk diadili. Yesus bilang tidak. Saudaramu akan bangkit hidup lagi. Dan ayat 25 adalah kunci. Sebab apa? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu kuncinya. Kalau Yesus mau Lazarus bangkit langsung bisa. Dia mampu melakukan mujizat. Bukan nanti saja di akhir zaman. Tapi saat itu juga. Dia mampu melakukan mujizat. Dan akhirnya mujizat terjadi. Kita tahu kalau saudara baca terus Lazarus dibangkitkan. Dipanggil keluar dari kubur. Hei Lazarus keluarlah. Dengar dulu atau keluar dulu? Atau bangkit dulu? Waktu Yesus bilang, hei Lazarus keluarlah. Lazarus dengar dulu atau dia bangun dulu? Hah? Dengar dulu, orang mati bisa dengar. Bangkit dulu, gak dengar bisa bangkit. Itulah ajaibnya. Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Jangan selalu berpikir kiri dulu, kanan dulu. Ini dulu, itu dulu. Bagi Tuhan gak ada yang ini dulu, itu dulu. Dia bisa sekaligus. Amin. Jangan atur waktu Tuhan. Dia tidak dibatasi oleh waktu.
Lazarus bangkit, dia bangun kembali. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hari ini kita mau belajar dua pengertian. Apa maksudnya ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama, jaminan hidup sesudah kematian. Ayat 25b. Yang percaya kepadaku, kata Yesus, akan tetap hidup walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati, akan hidup. Berarti jaminan hidup sesudah mati dari muka bumi ini. Itu maksudnya, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, orang-orang Yahudi itu, ya, khususnya dalam kepercayaan terhadap orang mati itu ada dua golongan. Salah satu golongan namanya Saduki. Nah, Saduki itu gak percaya kalau ada kebangkitan. Orang-orang Saduki. Gak percaya kalau mati itu nanti akan bangkit kembali, lalu kemudian diadili, enggak. Mati ya habis, kayak hari ini konsep nihilisme, nihil, nol. Ya mati ya habis. Gak ada lagi, hilang. Jadi sekarang boleh puas-puasin. Ya, orang begini melarikan diri dari kenyataan. Puas-puasin hidupmu. Sesukanya mau berdosa, mau berbuat jahat, oh nanti gak ada kebangkitan, gak ada pengadilan. Membohongi diri sendiri. Saduki. Itu sebabnya Yesus sengaja melakukan mujizat ini. Dengan satu tujuan ingin mendidik orang Saduki. Hei, jangan kamu kira gak ada kebangkitan. Sekarang aku buktikan ada kebangkitan. Mengerti? Saduki terbelalak. Wow, ternyata orang yang mati bisa bangkit lagi. Konsep mereka diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus melakukan mujizat ini. Oh saudaraku, inilah penghiburan yang terbesar. Kebangkitan Kristus menjadi penghiburan terbesar bagi kita. Menjadi garansi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kalau ada jaminan seperti ini, hati kita tenang, betul gak? Hati kita damai. Hati kita teduh, walaupun di sana sini kita mendengar, wah sudah berapa korban mati, statistik jadi begini, statistik jadi begitu. Kita gak digoyahkan oleh berita-berita gituan. Hati saudara jangan gelisah oleh berita-berita begituan. Hati saudara tetap tenang. Sebab apa? Ada jaminan dari Tuhan Yesus dan dia tidak pernah salah. Manusia bisa salah? Bisa? Statistik bisa salah? Bisa? Tuhan gak bisa salah. Walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Wow, ini memberikan kedamaian. Sebab apa? Kematian Tuhan Yesus menggantikan dosa kita. Jadi kematian kalah sudah, keok. Sengatnya ya patah sudah. Kuasanya hancur sudah. Kematian Yesus mengalahkan kuasa maut. Kematian Yesus mengampuni dosa kita yang membuat kita ketakutan. Ketakutan itu dosa yang belum selesai. Belum beres dengan Tuhan. Dan Yesus, salibnya, kematiannya mengampuni dosa kita. Setiap orang yang percaya mendapatkan kedamaian itu. Kalau saudara tahu dosamu diampuni tenang enggak? Kalau kita tahu dosa kita diampuni pasti tenang, pasti damai. Ya kan? Coba kalau kamu tahu kamu bakal dihakimi. Wah, takut terus. Ya kan? Dapat tiket aja kalau belum selesai itu rasanya deg-degan gitu ya. Saya baca sebuah cerita seorang penjahat besar di Jepang. Namanya Tokichi Ishii. Namanya unik sekali ya. Tokichi Ishii ini suatu kali dia penjahat yang terbesar. Di dalam penjara dia dikasih Alkitab dan dia baca. Waktu dia baca, dia bilang, aku sangat terharu. Khususnya waktu Yesus disalib, dia berkata kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Membaca kalimat itu dia terharu. Dia katakan hatiku tergetar. Membaca itu. Ada orang yang sedemikian, pastilah dia Tuhan. Waktu membaca itu rasanya aku merasakan sebuah paku yang panjangnya 5 inci ditancapkan di hatiku. Seluruh dosaku dan kesalahanku dia ampuni. Dan aku mau menerima Tuhan Yesus.
aku bertobat. Ini kesaksian dia. Dan ketika aku bertobat dan menerima Yesus menjadi juru selamatku, aku diberi kedamaian. Aku diberi ketenangan. Kini aku menjadi manusia yang baru. Aku menjadi manusia baru yang bisa bersuka cita. Bisa tenang, bisa damai. Dan aku sekarang bisa senyum setiap hari. Coba lihat saudara senyum enggak? Masih dibungkus dengan senyuman yang lain. Yesus Kristus telah membuat si penjahat itu hidup kembali. Saudara mengerti? Ini kebangkitan. Hidup kembali. Hidup yang sejati. Sebab manusia yang masih dibelenggu oleh dosa sebenarnya manusia yang mati. Walaupun masih berjalan di muka bumi ini. Dia mengatakan aku hidup kembali. Salib Kristus dan kebangkitan Kristus membuat dia hidup kembali. Dan kalau saudara pun menerima Kristus, maka dosa saudara diampuni. Dosa saudara diampuni. Dan saudara menjadi hidup ketika berjalan di muka bumi ini. Bukan mati, tanda kutip. Hidup yang baru. Saudaraku, di bumi ini kita menghadapi 3 musuh besar. Musuh besarmu bukan COVID-19, bukan. Musuh besar pertama adalah dirimu sendiri. Ketika saudara masih dibelenggu oleh keserakahan, kebencian, kepahitan. Ya. Lalu apa lagi? Nafsu kedagingan, kemewahan dunia, dan berbagai macam hal. Ya. Membuat saudara mati walaupun berjalan. Musuhmu yang kedua adalah dunia ini yang menawarkan materialistik, ya kan? Harta, kekayaan, nama, segala kesenangan dan kenikmatan duniawi itu musuh yang akan tetap membuatmu mati walaupun berjalan. Dan satu lagi setan, iblis. Iblis yang membuat orang menjadi tidak percaya, sengaja menolak Tuhan. Membuat orang menipu sebab dia penipu. Membuat orang berdusta sebab dia pendusta. Dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hati-hati saudara. Ketiga musuh ini akan membuat saudara tidak hidup walaupun saudara hidup. Berjalan di muka bumi ini. Ketiga musuh ini akan membuat pikiran saudara kemudian tercemar. Kemudian hati saudara dikotori. Dengan berbagai macam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan saudara. Mengingini hal-hal duniawi yang mematikan. Hati-hati jangan sampai saudara terjebak dengan siasat tawaran iblis yang licik dan menyesatkan. Sebab ujungnya adalah kebinasaan. Saya membaca sebuah ilustrasi, katanya suatu hari seorang iblis membelenggu seorang manusia. Dia terikat. Dan iblis itu berkata kepadanya, kalau kamu mau lepas dan bebas, pilih salah satu dari 3 hal yang kutawarkan. Yang pertama, perkosa seorang anak wanita. Kedua, membunuh satu orang manusia. Atau yang ketiga, minum alkohol 3 botol besar. Saudara pilih apa? Saudara pilih apa? Orang itu pikir-pikir, ya mungkin nggak paling berat ya minum ya. Dia pilih 3 botol. Dia minum, setelah minum, dia perkosa seorang anak wanita. Dan dia membunuh seorang manusia. Jangan kira tawaran iblis itu kelihatan manis, menarik. Tapi terus saudara akan diikat, dan diikat. Selalu membahayakan. Selalu akibatnya fatal, selalu akibatnya mengerikan. Hati-hati, tidak ada tawaran iblis yang baik. Hanya tawaran Tuhan Yesus yang memberimu ketenangan, kedamaian, sukacita, dan jaminan hidup kekal. Mungkin saudara masih ingat salah satu mungkin, tapi sudah lama ini, beberapa tahun lalu, berita yang menggoncangkan dunia. Khususnya di Nepal. Ini menjadi catatan sejarah hitam di Nepal.
Ya, sebab apa? Sebab pangeran mahkota yang bernama Dipendra, dia telah minum-minum dan mabuk dan menembak ibunya sendiri, Ratu Aishwarya. Dahinya hancur, bayangkan mamanya sendiri. Lalu dia menembak ayahnya, Raja Birendra. 3 peluru di kepala bapaknya. Lalu dia menembak adiknya yang perempuan, Putri Sruti, di perut adiknya. Dan juga adik raja, pamannya, ya Pak, disebut Pangeran Direndra. Dan adiknya sendiri yang bernama Nirajan. Hanya karena mabuk menembak 7 anggota keluarga kerajaan. Ini gempar, saudara. Catatan sejarahnya hitam. Ini bukan ilustrasi, ini sungguh-sungguh terjadi. Kalau saudara dibelenggu oleh iblis, hati-hati, hanya Kristus yang bisa membebaskan saudara. Seorang teman saya di Sulawesi, dia bilang, ini di Sulawesi ya, khususnya di Manado, itu ada pantun Manado katanya. Soal jahatnya alkohol minum-minum itu. Minum segelas untuk cuci darah. Minum 2 gelas menjadi banyak bicara. Minum 3 gelas bisa lupa saudara. Minum 4 gelas masuk penjara. Saya tambahkan, tidak bertobat masuk neraka. Kalau ada bibit dosa, ada sesuatu yang membelenggumu, kamu tidak selesaikan, terus akan melipat. Terus akan melipat, lebih mengikatmu dan akhirnya mematikan saudara. Permisi tanya, adakah hal-hal tertentu yang membelenggu saudara selama ini? Saya tidak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Iblis juga tahu, malaikat juga tahu, engkau juga tahu, minimal 4 yang tahu. Jadi bukan gak ada yang tahu, ada yang tahu, minimal 4. Saudara membutuhkan salib Kristus, saudara membutuhkan kematian Kristus yang menanggung seluruh hukuman dosamu. Dan saudara membutuhkan jaminan kebangkitannya. Ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dia menjamin itu, dosamu diampuni. Walaupun kamu mati, kamu tetap hidup, tidak dihukum mati selama-lamanya. Amin. Datang kepadanya. Datang kepadanya dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan hutang dosaku. Aku tidak mampu menyelesaikan belenggu yang mengikatku Tuhan, tapi kuasa kematian dan kebangkitanmu, salib dan kebangkitanmu mampu, dan aku mau Tuhan. Tuhan cuma minta sebuah hal, mau rendahkan hati dan mengatakan, aku mau Tuhan menerima engkau menjadi juru selamatku. Yang kedua, apa artinya ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu berarti dia memberimu keberanian menghadapi maut. Ketika masih di dunia ini, ayat 26, setiap orang yang hidup, yang sekarang ini, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini memberi kita keberanian. Artinya ketika masih di dunia ini, ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus, saudara akan diberikan keberanian dan kesiapan menghadapi maut. Bahkan bisa mentertawakan maut. Oh maut, engkau hanya pintu saja. Aku tidak takut, aku hanya lewat pintu ini menuju kekekalan. Oh maut, engkau sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Maut hanya pindah tempat saja. Sebab Yesus menjaminnya. Itulah tujuan Mesias datang, Juru Selamat datang. Sudah melihat tadi tujuan dia membangkitkan Lazarus. Selain dia berbicara kepada Saduki, dia berbicara kepada Farisi dan ahli Taurat. Ini 2 golongan, saudara. Saduki, Farisi, ahli Taurat. Yang satu tidak percaya kebangkitan, yang satu tidak percaya Mesias. Tidak percaya kalau Yesus itu adalah Bapa yang mengutusnya ke bumi ini. Dan Yesus buktikan ketika dia membangkitkan Lazarus. Mesias mampu membangkitkan orang mati. Dan kini terbukti. Makanya Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias. Anak Allah yang maha tinggi yang diutus oleh Bapa. Mata mereka terbelalak. Inilah Mesias yang sejati. Ada bukti apa lagi? Kalau hari ini saudara mencari juru selamat, bukti apa lagi yang saudara cari? Cukup dengan kebangkitan Yesus. Cukup dengan kuasanya yang mampu membangunkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan. Itu bukti.
Lazarus hidup kembali keluar. Dan orang-orang percaya Yesus adalah juru selamat. Permisi tanya, sudahkah engkau memperolehnya? Ya Pak, nantilah Pak. Tunggulah, bukan hari ini. Ketika engkau masih hidup, bukan nanti. Nanti juga tahu. Besok bisa game over. Tadi dikatakan, ketika engkau hidup, engkau percaya, bukan tunggu kiamat. Bukan tunggu mati baru didoakan. Bukan tunggu nanti udah kepepet, udah gak bisa bangun. Bukan, sekarang adalah waktu untuk menerima Kristus, percaya kepadanya. Dan dia memberimu jaminan itu. Sebab hari ini adalah hari keselamatan. Keselamatan hanya terjadi ketika engkau masih bernafas di bumi ini. Manusia hidup satu kali, mati satu kali, kemudian akan dihakimi. Itu kata firman Tuhan. Bila saudara hari ini mau percaya, seperti pertanyaan Yesus kepada Marta, percayakan kau akan hal ini? Marta menjawab yes. Maukah saudara menjawab yes? Kalau hari ini saudara menjawab ya, aku mau percaya seperti Marta yang tadinya ragu-ragu. Maka kematian itu tidak menakutkan lagi. Maka maut hanyalah sebuah pintu menuju kekekalan. Maka saudara mendapat prinsip hidup dan cara hidup yang baru. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara akan diberi kekuatan dan makna yang baru dalam menjalani hidup ini. Hidup saudara lebih bergairah, lebih dinamis. Ya, lebih bersuka cita, gak cepat khawatir. Ya, berani menjalani hidup detik per detik bersama Tuhan, kalau kamu tahu Tuhan mendampingimu. Sama seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik mati, baik hidup, kita adalah milik Tuhan 100%. Kau tidak mengontrol hidupmu lagi. Kau tidak mengontrol dan menjadikan dirimu Tuhan, tapi Dia Tuhan. Atas orang hidup dan orang mati. Dia yang mengontrol hidup. Mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Seorang teman kirimkan sebuah cerita, katanya di Jakarta, suatu kali ada seorang ibu dari Manado. Sorry Manado lagi. Ini memang pas. Dia ngamuk-ngamuk, marah-marah di Komdak di Jakarta. Sebab dia beli sebuah mobil bekas. Ke Komdak, polisi menyuruh dia balik nama. Dia marah-marah. Dia katakan, Pak, sampai mati saya tidak mau balik nama. Polisi bilang gak bisa. Nama yang lama udah gak dipakai, Bu. Ibu beli mobil baru harus ganti nama, balik nama. Itu namanya balik nama. Tapi gak bisa, aku berani mati untuk nama saya. Aku tidak mau balik nama. Aku siap mati, Bapak tembak saya tidak mau balik nama. Wah, polisi bingung lah. Kenapa Ibu? Masalahnya apa? Coba Bapak baca nama saya. Maya Rolot. Maya Rolot. Coba dibalik jadi apa? Tolor ayam. Nama bagus-bagus jadi tolor ayam. Saya tidak mau balik nama. Tembak saya. Saya berani mati untuk nama saya. Ini humor pasti. Orang Indonesia banyak cerita gituan ya. Tapi bagaimana dibawa ke mimbar itu sebuah pemikiran juga. Permisi tanya, saudara berani mati untuk siapa? Hari ini. Saudara mau mati untuk dirimu sendiri? Mati untuk siapa dan untuk apa kamu mau mati? Ada orang rela mati hanya gara-gara uang, betul nggak? Ini kerjaan nih, ayo mati. Berani nggak? Ayo saya kirim kamu bekerja di Irak. Gajinya 100 kali lipat yang kau punya sekarang. Berangkat. Orang Indonesia gak takut mati. Ya kan? Nama aja berani mati, apalagi duit. Kamu mati untuk apa? Mati karena duit? Mati demi nama? Mati demi keluarga? Saudara berani mati untuk apa? Paulus katakan, hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Pak, Bapak sih khotbah gampang.
Bapak belum mengalami sih. Ya. Belum mengalami, coba kalau anaknya mati. Coba kalau mati karena sakit COVID. Coba kalau ada yang suaminya mati. Ya. Anaknya masih kecil-kecil. Coba kalau matinya mendadak. Kita gak siap kan? Ngomongnya sih gampang, berani mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tapi Bapak udah alami belum? Sulit kan Pak? Sulit gak? Halo? Memang tidak mudah. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Apalagi menghadapi maut. Maut itu secara manusia menyedihkan. Sedih kalau ada yang mati. Normal. Mati itu menakutkan. Wajar, normal. Tapi saudaraku, secara rohani itu Tuhan akan beri kekuatan yang lebih besar. Amin. Itu loh kepercayaan kita. Itu loh iman kita. Memang sulit. Memang tidak gampang. Memang menyedihkan dan menakutkan. Tapi kuasa kebangkitan Kristus melampaui ketakutan itu. Amin. Melampaui kesedihan itu. Sehingga kita tetap diberikan kesiapan dan keberanian. Pasti, bukan bohong. Sebab Yesus tidak pernah berdusta dan kata-katanya tidak pernah salah. Itu yang harus kita pegang. Suatu kali ada seorang pendeta. Saya sudah pernah cerita, saya ingin cerita lagi karena ini mengharukan. Dia periksa ke dokter, dokter bilang sakitmu sudah terlalu gawat. Ya, kamu tinggal 5 bulan lagi. Nah saya tanya, enak mati mendadak atau enak matinya dikasih tahu dulu? Saudara mau dikasih tahu dulu nggak? Umurmu tinggal segini, tambah stres nggak? Bisa matinya lebih cepat nggak? Itu sebabnya Tuhan nggak kasih tahu. Kalau kasih tahu lebih pusing kan? Dokter bisa kasih tahu, tapi belum tentu betul. Dosen saya misalnya Pak Stephen Tong dikasih tahu. Waktu dia sakit liver, mengeras, dokter bilang tinggal 2 tahun. Dia bilang, dokter kamu salah. Nah ini hebat ini. Saya lulus sudah 30 tahun menjadi muridnya. Dia belum mati. Dokter salah kan? Dokter bilang, hidupmu 5 bulan lagi. Kalau kamu ngomong sama kamu takut gak? Atau kamu seperti dosen saya bilang, dokter kamu salah. Tuhan yang tahu umurku, bukan kamu. Dia bilang, saya masih ada tugas yang saya harus selesaikan. Dan Tuhan beri saya tugas. Dia mulai reform Injili di Jakarta. Dan hari ini menjadi begitu besar. Belum mati. Tapi terus terang kalau dokter bilang begitu, kita gimana? Ya, seperti itu. Betul gak? Pendeta juga bisa takut. Bisa takut gak pendeta? Bisa. 5 bulan lagi kalau bilang sama saya, Pak Edi, hidupmu 5 bulan lagi. Ikut Pak Tong atau ikut perasaan sih? Sedih juga itu pendeta dibilang begitu, takut juga. Tapi yang lebih takut dia bilang, aku lebih takut ngomong sama istri saya. Sebab istri saya itu sakit jantung. Nah kalau saya ngomong 5 bulan lagi, dia kira-kira shock gak? Bisa rebah duluan gak? Rebah duluan. Bingung kan? Sendiri menanggung, biasanya sama kasih tahu istri, sekarang gak bisa kasih tahu. Pendeta juga ada stres loh saudara, tahu gak? Itu sebabnya doakan pendetamu ya. Gak ngomong aja dia, kan? Kayak begini susah. Tapi dia terus berdoa, Tuhan kasih aku hikmat, Tuhan kasih aku hikmat. Bagaimana kasih tahu istri, supaya dia jangan kaget kemudian jantungan dan koin dulu. Suatu hari Tuhan kasih dia hikmat. Dia bilang sama istrinya, temanku menitipkan aku sebuah mutiara yang sangat mahal. Diamond, katakanlah 15 karat. Udah lama sih sebenarnya, dulu 10 tahun lalu dia titip. Aku gak ngomong aja sama kamu. Nah saya pikir udah begitu lama gak usah kembaliin lah. Ya, kadang-kadang orang titip itu kan lama-lama jadi hak milik, betul gak?
Pasti ada titipan nih. Kadang-kadang kita pikir itu titipan dan mau jadi hak milik. Ya udah 10 tahun, 20 tahun, ya udahlah. Gak usah baikin. Karena begitu bagus istriku. Aku takut kehilangan itu. Istrinya bilang, bodoh kamu suamiku. Kamu gak kehilangan apa-apa. Kamu gak kehilangan sebab itu bukan milik kamu. Itu milik orang lain. Kembaliin. Kalau kamu gak mau kembaliin, aku yang kembalikan. Nah, kalau mau sekarang sama-sama kembalikan. Suaminya mengatakan, puji Tuhan. Kalau begitu sekarang kamu sudah siap kembalikan aku kepada Tuhan. Baru dia cerita soal sakitnya. Keduanya berpelukan, meneteskan air mata. Sedih bercampur terharu, tapi di balik itu ada iman, yaitu ketaatan dan berserah. Tuhan, kapanpun kau panggil, hidup kami berdua adalah milik-Mu. Sebab hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Soal waktu urusan Tuhan. Dokter bisa salah, kata orang bisa salah, statistik bisa salah, situasi bisa berubah. Tuhan tidak pernah salah. Waktu di tangan Tuhan. 1, 2, 3. Waktu di tangan Tuhan. Bagianku taat dan berserah. Bagianku taat dan berserah. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, hamba-Mu minta Engkau terus berbicara kepada setiap pribadi. Di hati, di pikiran, di jiwa mereka. Satu persatu. Yakinkan 100%. Bahwa mereka bukan milik sendiri, milik Tuhan. Hidup atau mati kami ini milik Tuhan 100%. Ajarlah kami taat dan berserah. Setia kepadamu apapun yang terjadi. Sebab Engkau tidak pernah salah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan bertekad dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Kita naikkan pujian. Ingat akan nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberanian, kesiapan, hidup bagi Tuhan dan mati bagi Tuhan, kapanpun Tuhan inginkan. Dan memberimu damai, sukacita, kebahagiaan
selagi di muka bumi ini, sampai kau bertemu Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.